Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sejarah perkembangan perbankan. Yaitu langsung saja sejarah perbankan. Sejarah perbankan dimulai dengan protipe pertama bank, yaitu para pedagang dunia yang memberikan pinjaman gandum kepada petani dan pedagang yang membawa barang antar kota. Ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi di Asyur, India dan Sumeria. Kemudian pada abad ke-15 dan ke-16 hingga Eropa Utara. Hal ini diikuti oleh sejumlah inovasi penting yang terjadi di Amsterdam pada masa Republik Belanda pada abad ke-17 dan di London sejak abad ke-18 selama abad ke-20. Perkembangan telekomunikasi dan komputasi menyebabkan secara signifikan dalam hal ukuran dan penyebaran geografis. Perbankan pada zaman kuno. Sejarah perbankan pada zaman kuno melibatkan perkembangan sistem keuangan yang beragam di berbagai peradaban kuno di seluruh dunia. Di Mesir kuno sekitar 2000 sebelum Masehi terdapat bukti pertukaran di surat berharga yang menunjukkan adanya aktivitas perbankan seperti penyimpanan barang berharga dan uang. Di Babilonia pada sekitar 2000 sebelum Masehi telah ditemukan catatan tentang pinjaman uang dan rumah. Selanjutnya C. Perkembangan perbankan di dunia. Awal mula perbankan. Perbankan modern diawali pada abad ke-4 sebelum Masehi ketika bank. Selanjutnya D. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi. Perbankan memainkan peran kunci dalam menunjang perekonomian Indonesia. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu petani membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Perbankan juga memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan menyediakan produk-produk keuangan seperti deposito dan tabungan. Perbankan membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan bahwa uang mereka tersimpan. Terakhir, tantangan dan peluang di era digital. Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini telah membawa banyak tantangan yang peluang oleh persaingan yang ketat. Selanjutnya, produk di era digital. Yang pertama, akses global. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, pemasaran digital. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah sejarah perbankan dimulai dengan protipe pertama bank, yaitu para pedagang dunia yang memberikan pinjaman gandum kepada petani dan pedagang yang membawa barang antar kota. Ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Aktivitas perbankan seperti penyimpanan barang berharga dan uang di Babilonia pada sekitar 2000 sebelum Masehi telah ditemukan catatan tentang pinjaman uang dan bunga. Perbankan modern diawali pada abad ke-4 sebelum Masehi ketika bank-bank pertama di Mesir dan Yunani dibentuk untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit. Perbankan memainkan peran kunci dalam menunjang perekonomian Indonesia. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami membuka 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Apa peran perbankan dalam perkembangan ekonomi saat ini? Perbankan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, kan di BEN itu pasti ada namanya dana pensiun. Jadi
Bagaimana cara mengelola dana pensiun tersebut? Terima kasih. Dari apa? Baik, bisa. Oke, suara. Baiklah, pertanyaannya, apa peran penting perbankan dalam masyarakat? Terima kasih kepada pemerintah telah silakan saya untuk pertanyaan. Di mana pertanyaan saya, bagaimana perbankan berperan dalam membangun ekonomi negara-negara berkembang? Berperan dalam membangun ekonomi di negara-negara berkembang. Terima kasih. Dari perhatian, pertanyaan apa peran perbankan terhadap suatu negara? Jadi peran perbankan memiliki peran fungsi dalam menunjang perekonomian suatu negara. Melalui penyaluran kredit, perbankan membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perbankan memainkan peran paling penting dalam membiayai usaha-usaha kecil dan menengah yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi Indonesia. Gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mosa. Apa peran penting perbankan dalam masyarakat? Yang pertama itu keamanan dalam penyimpanan dana. Yang kedua, kemudahan pembayaran. Ketiga, akses ke kredit. Baru kemudian pengelola keuangan. 5, pemberdayaan ekonomi. 6, siklus keuangan. Keempat, pengelolaan keuangan. Perbankan menyediakan berbagai produk dan layanan yang membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka. Dan terakhir, pemberdayaan ekonomi. Perbankan memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses ke layanan keuangan. Perbankan membantu individu dan kelompok usaha kecil untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Kemudian siklus keuangan. Perbankan berperan dalam memperluas akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gadis. Pertanyaannya, apa peran perbankan dalam bagaimana peran perbankan dalam pertanyaannya adalah bagaimana peran perbankan dalam pertanyaan dari saudari Gadis. Pertanyaannya adalah bagaimana perbankan berperan dalam membangun ekonomi dalam negara berkembang. Yang pertama adalah pembiayaan pembangunan. Perbankan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur dan proyek ekonomi yang bagi pertumbuhan negara. Dan yang kedua adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau UKM. Perbankan membiayai pertumbuhan UKM dengan memberikan akses kredit dan layanan keuangan lainnya. Dan yang ketiga adalah inklusi keuangan. Perbankan berperan dalam memperluas akses pelayanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Perbankan juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di negara berkembang. Yang kelima, stabilitas keuangan. Perbankan berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan negara yang berkembang. Mereka tunduk pada regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah risiko sistemik dan kebangkrutan kredit. Stabilitas keuangan. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah perbankan untuk menghadapi tantangan dan bersaing masa depan? Saya menjawab pertanyaan dari saudari Adiba. Pertanyaannya yaitu apa yang bisa dipelajari dari sejarah perbankan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, jadi dari sejarah perbankan ada beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk menghadapi tantangan di masa depan, yaitu salah satunya adaptasi terhadap perubahan. Nah, jadi sejarah perbankan menunjukkan bahwa industri di Indonesia mengalami perubahan dan transformasi. Dalam menghadapi tantangan
Jadi penting bagi perbankan untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, salah satu dengan teknologi. Yang kedua, pengelolaan risiko yang efektif. Sejarah perbankan juga mengajarkan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif. Yang ketiga, kepercayaan dan transparansi. Nah, sejarah perbankan menunjukkan bahwa kepercayaan dari masyarakat adalah kunci dari menjaga keberlangsungan perbankan. Dan yang terakhir, inovasi dan teknologi. Sejarah perbankan juga menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan penerapan teknologi dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana saudari? Apakah punya jawabannya? Paham. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.